Gunting, batu, kertas. Halo, perkenalkan saya Adi Cipta Raharja Wirawan. Kali ini saya akan sharing terkait dengan materi studi kasus dalam merancang board game untuk pembelajaran sejarah, tuh ya. Jadi ini adalah versi HD high definition dari materi webinar yang diadakan bersama Ludenara dan PGRI Smart Learning. Jadi saya buat video ini, tuh ya. Oke, saya akan langsung saja di slide ini. Oke, yang akan saya bahas dalam webinar ini, saya akan bahas sekilas tentang contoh-contoh game-based learning, terus latar belakang di balik pembuatan lini masa card game. Oke, lalu demo, ya, sejarah dengan lini masa card game via Zoom. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang ingin main lini masa card game tapi kan tidak memungkinkan untuk saat ini ya, karena harus menggunakan kelas online atau daring, kita bisa mainkan lini masa card game ini dengan menggunakan Zoom atau Google Meet gitu ya. Nanti kita demo. Terus terkait berikutnya adalah penelitian ya, ada penelitian dan bagaimana implementasi lini masa card game di sekolah-sekolah dan bahkan di universitas. Lalu penerapan game-based learning di kelas, sedikit tips dari saya jika Bapak Ibu memang tertarik untuk mulai membuat sebuah board game ya. Lalu akan ada sedikit mini quest, sebuah latihan. Jadi Bapak Ibu mau tidak mau kalau memang ingin mengembangkan sebuah game-based learning, maka harus mulai mencoba itu ya. Lalu kesimpulan. Oke, ini sekilas tentang saya. Jadi saya seorang game designer dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Beberapa video game yang sudah saya buat, ada Detektif Jamal, ini eksperimental game, jadi masih prototype, tapi waktu itu udah diikutin kompetisi yang diadakan oleh KPK. Berikutnya ada Garuda Riders, terus ada Mahabharat Warriors, ini bekerja sama dengan Anoman Studio. Terus ada Orbis, ini untuk di PC, ada di Steam Market. Dan untuk board game, jadi tahun 2015 sampai sekarang saya bersama teman-teman, ada tim ya, kayak Warung Bos ini saya dengan tim, terus lini masa card game ini saya sendiri yang terkait dengan pembelajaran sejarah, dan ada Financial Planner 101 ini untuk belajar dengan board game, belajar tentang keuangan. Ini saya membuatnya juga tim dengan Christian. Terus ada Dunia Kampus, ini juga dengan tim. Ada Cupcake Store juga dengan tim juga. Dan saya juga sebagai seorang dosen tetap di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Oke, ini tadi ada beberapa game yang sudah dibuat. Ini ada Jamal untuk di PC, Orbis juga di PC, Mahabharat Warriors ini ada di platform Android. Terus ada Garuda Nest Rescue, Naraja ya. Ini game dari Garuda Riders. Dan untuk board game yang pertama kali pengalaman saya pertama bersama tim ya, itu ada Warung Wars. Lalu saya membuat lini masa card game sejarah. Nah, ini yang pembelajaran sejarah. Terus ada lini masa STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Dan yang baru saja rilis adalah lini masa 25 Nabi dan Rasul. Ini sudah tersedia semua, ada di Tokopedia, di Shopee, toko-toko online ya, bisa dipesan. Oke, ini baru saja rilis pada bulan puasa kemarin, jadi silakan Bapak Ibu untuk pendidikan agama Islam bisa menggunakan ini. Jadi kita belajar tentang urutan peristiwa-peristiwa para nabi itu ya. Oke, kita masuk bagian pertama, yaitu tentang contoh game-based learning atau disingkat GBL sejarah ya. Nah, ini adalah Civilization. Ini adalah sebuah game yang sudah saya mainkan dari tahun 1991 ya, Civilization pertama. Waktu itu saya masih SMP itu ya, SMP kelas 1 itu ya. Saya senang game ini karena dari game ini saya banyak belajar tentang perkembangan ilmu pengetahuan itu ya, penemuan-penemuan itu ternyata juga sebuah lini masa itu ya.
sebuah pohon pengetahuan, dan game ini juga mengenalkan bagaimana suatu peradaban itu berkembang gitu ya. Dan untuk yang seri terbaru sendiri sudah memasukkan tokoh-tokoh Indonesia ya. Ini dari ada Tribuana Tunggadewi dan Mahapati Gajah Mada ya. Oke, berikutnya ada game Assassin's Creed ya. Menariknya game ini memang temanya tentang ini ya, sebuah organisasi di mana mereka adalah para pembunuh tuh ya. Dan latar belakang dari cerita dalam game ini adalah mengangkat dari top sejarah gitu ya, mulai dari zaman era Mesir gitu ya, di Italia ya, Vatikan, di Amerika itu ya, terus berkembang. Terus yang kalau seru juga ini ya, Call of Duty ini salah satu game ini ya, first person shooter gitu ya. Jadi kita uh, menjadi seorang tentara, dan di sini ceritanya kita ada di Perang Dunia Kedua itu ya. Jadi kita bisa merasakan bagian dari sejarah ya, suatu peristiwa-peristiwa penting seperti pendaratan Amerika di pantai Normandia itu ya, seperti itu. Berikutnya ada ini board game ya. Jadi kalau video game memang yang Indonesia sendiri ya, developer Indonesia mengangkat video game dengan tema sejarah Indonesia, saya masih belum banyak tahu ya. Mungkin bisa ditulis di bagian komentar kalau ada. Tapi untuk board game itu sudah ada beberapa. Nah, ini salah satu board game yang cukup fenomenal itu ya, berkembang tahun 2015 seingat saya. Ini ada judulnya Mahardika. Jadi para pemain ini berperan menjadi tokoh-tokoh sejarah itu ya. Jadi ada bisa kita berperan jadi Bung Karno, Bung Hatta itu ya, hingga Ki Hajar Dewantara itu ya. Terus mulai bermunculan ya board game sejarah. Ini ada baru saja rilis ini dari Kak Sam Rizky. Publishernya adalah Sebangku. Ini adalah board game tentang mengenalkan candi-candi di Jogja dan di Jawa Tengah itu ya. Judulnya Sutasoma. Terus ada, nah ini yang saya buat itu ya, board game lini masa series itu ya. Jadi ada dari zaman kemerdekaan, terus ini tentang penemuan, terus ini tentang 25 nabi dan rasul, dan yang akan rilis adalah yang lini masa untuk edisi kerajaan. Dan ini adalah testimoni dari orang-orang yang sudah menggunakan board game sebagai media pembelajaran. Kayak ada Kak Seto, ada Mbak Laksmi, dan ini ada Aura, ini anak saya. Oke, kita langsung masuk bagian 2, kisah di balik lini masa card game. Jadi latar belakang saya membuat lini masa card game sebenarnya pada tahun 2015. Jadi saat masih proses pembuatan Warung Wars, saya waktu itu anak saya masih ingat saya kelas 4 SD ya. Jadi dia waktu itu dapat remedi pelajaran sejarah, dan saya mencari tahu apa penyebabnya dia sampai kena remedi itu ya. Nah, ternyata terjadi ada gap gitu ya, gap antara guru di kelas saat menjelaskan pelajaran sejarah, di mana itu secara verbal, sedangkan anak saya adalah pembelajar dengan gaya visual tuh ya. Jadi akhirnya dia bukan berarti tidak mampu menyerap informasi dengan baik, tapi dia tidak bisa maksimal tuh ya. Lalu saya membuat sebuah riset kecil untuk mengidentifikasi problem di pembelajaran sejarah. Jadi pembelajaran sejarah itu problemnya adalah abstrak karena bicara tentang sesuatu yang meskipun itu fakta di masa lalu, tetapi kan yang terjadi adalah kesulitan bagi untuk materi-materi tertentu para siswa itu membayangkan itu ya kejadian sejarahnya. Meskipun ada beberapa video atau komik, tapi tidak semua itu ya tersedia. Terus selama ini kebanyakan pelajaran sejarah itu dijelaskan secara verbal gitu ya, dan lebih banyak dengan klasikal gitu ya, sehingga atau ceramah, sehingga itu membosankan. Jadi tantangannya adalah bagaimana membuat sebuah game based learning yang itu bisa membuat informasi atau pelajaran sejarah itu menjadi lebih konkret, terus mampu disampaikan tidak hanya secara auditori tetapi juga bisa secara visual dan bisa secara motorik, dan yang penting adalah menyenangkan itu ya.
Nah, ini adalah contoh prototype saat ini sudah fase di mana pengerjaan ilustrasi, tapi pada awalnya pada saat membuat prototipe ya seperti ini tuh ya, belum ada bahkan belum ada ilustrasinya itu ya, hanya tulisan. Dan ini sudah proses sebelum pewarnaan. Tapi dites itu ya, sebelum pewarnaan kita tes. Oke, berikutnya kita masuk bagian 3, demo belajar sejarah lini masa card game via Zoom. Jadi Bapak atau Google Meet ya, Bapak Ibu jika ingin menggunakan lini masa, silahkan bisa beli lini masa card game di toko-toko online. Nah, untuk persiapan kita game based learning ya, di sini kita akan demokan adalah satu set lini masa card game sejarah kemerdekaan, terus ada magnetic whiteboard, magnet untuk menempelkan kartu-kartu yang ada di lini masa card game, terus ada spidol whiteboard, pakai Zoom ya tentu, atau Google Meet, atau laptop dan webcam ya. Oke, cara bermainnya, jadi peserta harus menebak kartu peristiwa terjadi sebelum, itu angka 1, nanti ada penjelasannya. Dan setelah, itu ya adalah angka 2 atau A dan B itu ya. Nanti di slide akan lebih jelas lagi. Terus pengajar membacakan informasi pada kartu kepada para peserta. Peserta menggunakan flash chat box ya untuk mengetik angka 1. Ya jawabannya nanti bisa ditulis ya, bisa atau langsung dijawab di chat box ya, sehingga nanti bisa dipantau oleh guru ketika anak-anak berinteraksi. Jadi dalam prosesnya kelas online ini menjadi interaktif ya, bukan satu arah. Oke, peserta menuliskan jawaban, maka pengajar akan membalik kartu peristiwa. Jadi setelah semua menjawab, nanti kartu peristiwanya dibalik sehingga akan bisa terbaca jawabannya dan diletakkan pada posisi yang benar. Peserta yang benar akan mendapatkan poin 10 dan yang salah tidak mendapat poin. Itu ya, pengajar mengulangi lagi, tapi pilihan jawaban ada 3 posisi dan seterusnya. Oke, jadi dalam permainan ini seakan-akan kita bisa cerita di kelas saat menjadi guru. Oke, anak-anak ya, kalian menjadi seorang pemburu harta karun ya. Nama permainannya adalah National Treasure. Misalkan dibuat seperti itu. Jadi silakan nanti dimodifikasi saja Bapak Ibu. Oke. Nah, ceritanya kita sudah menemukan sebuah peti di mana untuk membuka peti ini kita butuh 3 kombinasi itu ya. Nah, untuk mendapatkan kombinasi ini, maka kita harus menyelesaikan sebuah puzzle gitu ya, atau sebuah permainan. Oke, sudah siap semua, kita bersama-sama mengumpulkan informasi. Oke, ini adalah clue yang pertama. Jadi di sini sudah ada peristiwa yang namanya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Nah, kalian harus menebak kapan lagu Indonesia Raya dikumandangkan pertama kali. Sebelum proklamasi atau setelah proklamasi. Oke? A atau B? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dijawab. Oke, jawaban yang benar adalah ya, sebelum proklamasi. Berikutnya, ya, kita akan menebak kombinasi kedua dari 3. Jadi yang pertama sudah terjawab, ya. Sekarang kita cari yang kedua. Kapan serangan umum di Yogyakarta terjadi? Sebelum lagu Indonesia Raya atau sebelum tahun 1928 atau setelah tahun 1928 atau setelah tahun 1945. Nah, ini ya. Kira-kira terjadinya kapan? Sebelum merdeka atau setelah merdeka? Oke. Kita hitung. Maaf. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dari jawab. Kita mencari clue yang ketiga. Oke. Kapan Perang Chot Plieng sebagai perlawanan pertama kali invasi Jepang di Indonesia? Nah, silakan dijawab. Kejadiannya ada di F, G, H, atau I. Ya, F ini artinya sebelum 1928, setelah 1928,
atau setelah 1945 atau setelah 1949? Oke, sudah dipikirkan jawabannya? Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawaban yang tepat adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah urutannya A, E, dan G. Oke, mari kita gunakan ya yang benar jawaban ini. Jadi yang salah nggak apa-apa. Diingat-ingat tadi kenapa salahnya di mana, nanti kita diskusikan. Nah, ini kita coba untuk membuka apakah benar kombinasinya A, E, dan G. Oke, A, E, G. Apakah berhasil terbuka? Iya, good job. Jadi Anda mendapatkan harta karun. Buat yang salah nggak dapet. Oke, itu ya. Jadi itu tadi contoh bagaimana saya menemukan. Nah, setelah kita bermain, jangan lupa ada proses diskusi, itu ya. Jadi kita bisa menanyakan ke para siswa tadi kenapa kok salah, itu ya. Dia mungkin menjelaskan. Saya kira kalau misalkan serangan umum itu justru terjadinya sebelum merdeka, tapi kok setelah merdeka kita masih perang. Nah, mungkin di situ bisa mulai diskusi. Bapak Ibu guru bisa langsung mulai untuk menjelaskan itu ya materi di situ. Dan di situ nanti akan muncul diskusi, biasanya nanti para siswa yang lain ikut berdiskusi itu ya saat main. Dan game tadi bisa dimainkan beberapa babak. Jadi anggap saja di babak pertama itu ya, ada babak kedua karena masih banyak, ada sekitar 40 kartu itu ya. Atau 20 kartu peristiwa dan 20 kartu tokoh. Kita masih bisa banyak bermain dan banyak kombinasi. Ya, jadi urutannya bisa bermacam-macam ya Bapak Ibu, kombinasinya bisa sangat banyak. Oke, kita diskusi, setelah itu ya kita bisa ngasih post test gitu ya. Dan yang terpenting mungkin ada beberapa hal yang di luar aspek materi yang bisa didiskusikan bersama anak-anak itu ya. Tadi bagaimana rasanya itu ya, salah. Tadi bagaimana itu ya kok kamu bisa menjawab dengan baik semuanya, tipsnya bagaimana itu bisa. Ya, jadi ada aspek mungkin yang soft skill itu bisa didiskusikan, atau guru ketika observasi, ketika tadi mengamati di kelas online saat bermain bisa dilihat itu ya, mungkin dari ekspresi atau apa yang dia lakukan itu ya. Untuk cara bermainnya lengkapnya bisa diklik, nanti saya kasih linknya juga ya di sini. Jadi saya sudah bikin simulasinya tapi dengan menggunakan whiteboard. Oke. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah punya kartu lini masa dan ingin memainkannya di kelas online bisa melihat contohnya dari video ini. Oke, kita masuk ke bagian 4, penelitian dan penerapan lini masa card game di sekolah dan universitas. Jadi ketika ini dirilis, lini masa card game edisi kemerdekaan itu dirilis di tahun 2019 awal, dan ternyata responnya cukup bagus tuh ya. Dan saya juga tidak menduga banyak guru yang akhirnya menggunakan lini masa tidak hanya sebagai media pembelajaran tetapi juga digunakan sebagai penelitian tuh ya. Ini ada Pak Gargaris Risna di Putra tuh ya, di Kota Tuban. Di sini digunakan dan diteliti untuk di SMA 2 Tuban. Terus ini dari Mbak Laksmi ya, beliau justru ini adalah penelitian yang paling pertama tuh ya, dan digunakan di SD Islam Al Azhar 35 Surabaya. Dan yang diteliti adalah apakah dalam proses bermain itu ada peningkatan prestasi belajar. Jadi ada dua kelas, satu kelas yang diajar dengan klasikal, materi yang sama, dan ada satu kelas yang hanya proses belajarannya bermain. Dan ternyata hasil pre dan post testnya itu jauh berbeda itu ya, dan sangat peningkatan yang sangat besar, skor yang paling besar ada di kelas yang bermain board game lini masa. Terus juga ada dari ini penelitian dari Nasihatul Aini dan Andi Suryadi, jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang Indonesia, dan ini digunakan di SMA kelas 11 ya, SMA Negeri 1 Bumi Ayu. Oke, itu ya. Dan ini juga ada di UK Petra. Kalau di sini lini masa card game menjadi referensi itu ya dalam penelitian perancangan board game untuk pelajaran sejarah anak sekolah menengah pertama. Ini dari teman-teman UK Petra.
Dan ini gambaran suasana saat bermain lini masa card game. Jadi seru itu ya. Jadi peran guru di sini adalah atau dosen sebagai fasilitator gitu ya. Dan ini tadi suasana ketika anak-anak bermain tuh ya. Dan mereka bermain secara mandiri itu ya, satu dua kali, beberapa kali ya, bahkan ada yang sampai lebih dari 2 kali mereka bermain dan berdiskusi, itu ya. Ini karena offline ya, dan ini contoh di SMA Negeri 22 Surabaya, Pak Aris Prasetya ya, beliau menggunakan juga ini untuk pembelajaran. Nah, ini beberapa contoh penerapan dan hasil penelitian tuh ya. Ini ada dari kelas 5 SD Islam Al Azhar 35 Surabaya tadi ya. Kelas 5 SDN 1 Sawahan Juwiring Klaten. Ada kelas 10 IPS SMA 2 Tuban. Kelas 11 SMA Negeri 1 Bumi Ayu. Kelas 10 SMA Negeri 22 Surabaya. Terus mata kuliah wisata sejarah ya, setahu saya di jurusan pariwisata UK Petra. Saya nggak tahu nama mata kuliahnya, tapi seingat saya itu ya. Ini karena waktu itu saya mengajar di UK Petra, terus diberi informasi oleh dosennya. Terus di mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan tuh ya di Universitas Surabaya. Oke, kita masuk bagian kelima. Jika Bapak Ibu ingin menerapkan game-based learning di kelas, apa saja yang harus diperhatikan? Tuh ya, jadi pertama adalah pahami situasi dan kondisi kelas, tuh ya. 1. Target pencapaian pembelajarannya seperti apa? Terus jumlah peserta, kondisi ruangan itu ya, ruangannya bagaimana, cukup luas atau terlalu kecil atau bagaimana ya, ini untuk offline. Jadi kayak contoh kayak di SD Islam Al Azhar itu bisa karena ruang kelasnya ada, bisa duduk di bawah itu ya. Bisa ya, itu harus dipahami itu ya. Saya juga pernah mengajar untuk di kelas yang bentuknya amphitheater tuh ya. Nah, ini harus dipahami kalau di kelas offline. Dan untuk kelas online juga perlu diperhatikan ya, peralatan itu ya, perlengkapan, hardware, software, internet gitu ya. Nah, itu kesiapan infrastruktur. Nah, bagaimana menerapkannya? Jika Bapak Ibu ingin membuat pembelajaran ya, game-based learning, tidak harus membuat sendiri, ya, bisa bekerja sama. Ya, bisa bikin sendiri, kerjasama dulu, belajar dari yang orang punya pengalaman, itu mungkin akan jauh lebih cepat ya. Dan kalau buat sendiri itu kita bisa bikin sesuai kebutuhan kita, gitu ya. Tapi trade off-nya adalah kita butuh waktu untuk membuatnya, gitu ya. Jadi kita nggak bisa, ya kita harus spend waktu di luar kesibukan mengajar untuk membuat. Atau menggunakan game yang sudah ada di video game, entah itu di video game atau board game yang sudah ada yang Bapak Ibu bisa gunakan gitu ya. Tapi tentu dengan beberapa penyesuaian gitu ya. Jadi memang keunggulannya siap pakai, tapi ya tadi itu ya, nggak mungkin harus ada beberapa adjustment. Nah, tahap pembuatan ini contohnya untuk B itu board game, game based learning. Tentukan tujuan pembelajaran, sesuaikan dengan durasi waktu saat di kelas. Jadi satu tujuan pembelajaran tuh butuh waktu mungkin 1 atau 2 mekanik permainan ya. Mekanik permainan tuh contoh kalau monopoli kita roll dadu terus kita jalan, itu tuh mekanik permainan. Terus semakin banyak tujuan yang ingin dicapai akan meningkatkan kompleksitas permainan dan durasi waktu permainan. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui ya tadi waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan materi ini berapa lama. Terus harus bikin rupa atau prototipe permainan ya. Tujuannya adalah kita bisa uji ya. Dan di awal jangan gunakan yang ilustrasi yang sangat rumit atau kompleks ya. Cukup saat semua board game designer itu hanya butuh karton itu ya, kertas, gunting, spidol warna ya. Lalu jangan lupa untuk dokumentasikan setiap proses uji coba prototipe. Lalu evaluasi hasil uji purwarupanya itu ya. Nah, berikutnya adalah manfaat. Ya, perhatikan ya, manfaatkan gambar atau foto dari internet ya untuk meningkatkan daya tarik visual. Jadi kalau selama ketika board game ini tidak digunakan secara komersil, artinya Bapak Ibu tidak perjualbelikan, silahkan itu ya, gunakan aset atau foto atau gambar atau ilustrasi dari internet. Syukur-syukur Bapak Ibu minta izin itu ya sama yang punya.
Lalu selama mengimplementasikan di kelas, jangan lupa untuk selalu lakukan evaluasi Bapak Ibu itu ya, secara berkala. Untuk materi ya, saya sudah punya ya mungkin kalau sudah di channel Adicipta Playground ini ada playlist yang Bapak Ibu tinggal nonton dari awal sampai akhir proses pembuatan board game ya. Bapak Ibu silakan ya. Oke, kita masuk ke bagian 6. Untuk memulai, ya ini sering menjadi pertanyaan Bapak Ibu, untuk memulai membuat game based learning itu bagaimana itu ya. Jadi yang pertama adalah cari satu materi dari pelajaran yang cukup sulit dihadapi anak didik. Contoh, misalkan materi pelajaran matematika, angka pecahan. Ingat ya Bapak Ibu, fokus dulu di satu materi yang spesifik, jangan membahas banyak materi di awal ya. Jadi misalkan ada pecahan, ada perkalian, ada bilangan desimal gitu ya. Saran saya sih fokus dulu gitu ya. Langkah yang kedua adalah cari tahu sebenarnya apa penyebab kegagalan ya, atau apa yang menyebabkan anak-anak itu mengalami kesulitan dalam proses belajar. Contoh, anak tidak mengetahui manfaat dari materi tersebut, atau guru hanya menyampaikan satu arah itu ya materinya, atau kurang latihan atau bagaimana itu ya. Langkah ketiga, apa saja harapan anak didik agar bisa memahami materi pelajaran tersebut itu ya. Contoh, lebih banyak gambar itu ya. Mungkin ada simulasi, ada simulasi penerapannya itu ya. Bisa seperti itu. Terus nih langkah yang keempat, buatlah ide permainan dari 3 informasi di atas dalam bentuk satu paragraf. Jadi Bapak Ibu mulai sebuah konsep itu dari sebuah satu paragraf itu yang jelas. Ini game apa sih itu ya. Misalkan tadi ya, sebuah permainan jualan kue tart di mana anak harus paham permintaan konsumen dari jumlah potongan kue tart. Jadi nanti ada konsumen yang minta misalkan kue tart ukur 3/4 gitu ya, dari satu loyang gitu ya. Ini loyangnya seperti itu. Oke, kita masuk bagian terakhir, kesimpulan. Jadi saran saya, Bapak Ibu harus banyak bermain ya. Tanpa bermain akan kesulitan. Bapak Ibu tidak akan dapat experience, Bapak Ibu nggak merasakan langsung asiknya ketika bermain itu ternyata adalah sebuah proses belajar ya. Dan ketika Bapak Ibu bermain akan memiliki banyak referensi itu ya. Sama seperti kalau kita sering makan ya, kita akan tahu tuh ya makanan-makanan yang enak gitu ya. Kita dapat gambaran, oh ini ada makanan dengan proses seperti ini dan seterusnya itu ya. Kurang lebih hampir sama Bapak Ibu itu ya. Terus bisa dilakukan kolaborasi lintas forum itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa kerjasama itu ya. Di sini ada komunitas game designer, bisa dicek di Facebooknya Indonesia Board Game Designer. Silakan Bapak Ibu bergabung di situ gratis, atau bekerja sama dengan universitas dengan program studi game art atau game tech. Jadi kalau Bapak Ibu ada di kota-kota yang mungkin ada kampus dengan jurusan atau program studi DKV atau seni rupa, itu silahkan dikontak karena kampus itu punya kepentingan untuk melakukan kerjasama tuh ya. Ada pengabdian masyarakat, nah, dan ada penelitian. Silakan Bapak Ibu. Jadi kolaborasi itu akan bisa lebih memberi dampak gitu ya. Jadi jangan takut untuk kolaborasi. Terus bisa menghubungi publisher board game atau video game tuh ya, menghubungi mereka ya. Ada asosiasinya Bapak Ibu itu ya, Asosiasi Pegiat Board Game Indonesia, ada Asosiasi Game Indonesia. Mungkin lewat PGRI Smart Learning bisa ada satu forum duduk bersama itu ya, untuk melakukan kerjasama ya. Dan manfaat buat pengajar dengan adanya game based learning itu, kita selain memudahkan proses belajar itu ya, anak-anak juga seneng. Kita juga bisa bikin riset gitu ya. Riset apa manfaatnya, bisa untuk sertifikasi. Dan ketika mungkin board gamenya ini sudah mendapatkan respon yang baik gitu ya di kelas oleh anak-anak, bahkan mungkin mereka setelah naik kelas atau bahkan setelah lulus masih tanya, Pak pengen main gamenya lagi. Nah itu Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk masuk ke fase komersial gitu ya. Di video saya di Adicipta Playground dibahas itu ya, kalau Bapak Ibu mau cetak sendiri atau harus masukkan ke publisher, silahkan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton webinar atau presentasi singkat saya tentang bagaimana studi kasus pengembangan game based learning untuk sejarah. Itu saja dari saya. Kalau suka jangan lupa untuk klik
like, dan subscribe videonya ya. Jangan lupa untuk terus bermain, karena dari bermain kita belajar sesuatu. Salam gunting batu kertas.